menyampaikan ketemu Bill Gates katanya, dan sempat curhat dalam ajaran Bill Gates menjawab, selesaikan masalah sebagian negara Anda dengan teknologi dan inovasi. Kemudian Jokowi ini mengembangkan 100 STB nanti STB itu apa, nanti sebagai wadah atau kawasan inovasi begitu. Bukan berarti yang presiden dibuat ini tidak ada yang kaya. Kita mau melihat kejelekannya. Yang bulan yang saya potret ini. Lanjut. Nah, kenapa sih saya kasih judul itu, saya tawarkan ke Mas Ruli saat itu, peran Teknopark dalam mengembangkan TKDN, bukan sekedar TKDN. Nah, TKDN ini saya tidak nanti bicara dalam apa itu TKDN, bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya, saya tidak bicara itu. Hanya kembali lagi saya tulis-tulisnya saja. TKDN ini banyak dari tingkat komponen dalam negeri, suatu batasan atau nilai yang mempresentasikan berapa tingkat kemajuan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang dan jasa. Dalam ukur TKDN untuk satu produk aspek material, tenaga kerja, dan overhead. Jadi material dinilai dari berdasarkan daerah asal. Jadi kalau ada orang mau bikin pabrik di Indonesia, terus alat-alatnya dari luar belum bisa dihitung di Indonesia. Kalau menggunakan SDM di Indonesia itu bisa dihitung dan seterusnya. Ini jelasnya artinya apa sih? Gitu ya. Kalau orang luar memberikan pabrik di Indonesia, SDM-nya orang Indonesia kira-kira di Indonesia mungkin sudah sekian 10% TKDN-nya, tapi dari sekian 10% mungkin teknologinya masih diakui atau tidak. Sehingga sejak 3 bulan yang lalu kami diskusi dengan Kemenristek Dikti, asesmennya tadi hadir. Kebetulan asesmennya itu anggota advisory board-nya Bang Dirpak. Pas kita sekarang berubah paradigma, TKDN ini harus kita kampanyekan menjadi TKTDN. Mungkin sekarang negaranya masih aneh, tapi nanti lama-lama juga biasa. Lanjut. Nah, sementara STP itu apa? Sebelum ke sini saya tertarik dengan sampaikan Pak Nusmanto tadi, MEA. Saya ingin cek aja. Ada yang belum tahu MEA? Alhamdulillah, tahu semuanya. Karena kalau ngajar di kampus tadi, 15 menit terakhir saya biasanya berhenti. Saya cerita kalau itu. Dan semester kemarin saya cerita tentang MEA. Langsung sampel ke mahasiswa. Ada tahu nggak MEA? Ada yang nggak tahu. Sementara Bang Ades tahun 2002 itu sudah mempersiapkan MEA. Saat itu saya rapat di jurusan Teknik Elektronik ITB, kami mendatangkan Dirjen Listrik Pak Lulu di saat itu 2002, bayangin 13 tahun yang lalu. Dia masih SD ya. Pak Lulu mengatakan sekarang ada 3.000 lebih orang Bangladesh di Jakarta hanya untuk belajar bahasa Indonesia. Makanya ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Nusmanto nanti. Nah, untuk belajar bahasa Indonesia secara vital dia lebih kuat daripada kita, berani keluar dari negaranya. Kemudian yang kedua, komunikasi bahasa Inggrisnya lebih bagus, jajahan Inggris. Orang tua kita aja sudah masalah biar jajah ini. Kemudian ini bisa persis yang disampaikan Pak Nusmanto. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya di Vietnam, ke Bangladesh dan sebagainya. Ternyata UMR-nya Bangladesh jauh lebih rendah daripada kita. Artinya ketika hari ini nanti yang akan berus SDM di Indonesia di 31 Desember 2015. Saya hitung kita lebih dari 165 hari kerja lagi. Saya hitung tadi. Karena di Mas Ruli saya presentasi saya hitung bakal lebih dari kerjanya Senin sampai Jumat. Itu tidak lebih dari 165 hari kerja. Selama ini kita sudah diserbu dengan produk-produk luar negeri. 31 persen kita diserbu dengan SDM. Bisa saja tahun depan ada acara di sini yang berdiri di sini dengan Cakura Harjo, tetapi santan dari India, sangat mungkin. Dan itu kami sekitar semacam yang lalu ketemu dengan kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur membahas tentang MEA. Beliau akan mensertifikasi 5 juta SDM dalam 5 juta dalam
proses dan sebagainya juga itu dikasih waktu 5 menit dan SDB Indonesia masih 6 menit nggak masuk juga ada standarnya juga diukur oleh kesepakatan ya apalagi bisa itu yang patut kita ini tapi tidak usah kita takut gitu ya tapi kita harus sambut gitu dengan inovasi yang kita kembangkan. Nah ini SDP ini salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian, bukan satu-satunya cara, tetapi salah satu cara meningkatkan perekonomian daerah, bukan nasional. Nah, dengan apa? Dengan inovasi. Jadi dua kata kunci dalam sains ilmu DIPAK adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi melalui inovasi. Dan inovasi itu dimulai dari research. Tidak mungkin inovasi tanpa riset. Nah, hingga ini saya akan baca satu persatu, gitu ya. Nah, intinya di SDP ini nantilah yang akan dikembangkan di daerah-daerah dan untuk tahun ini sampai 2019 itu ada 100 yang akan dikembangkan dibebankan kepada 4 kementerian dan 3 KPK. Kementerian Perindustrian dapat 8, Kementerian Pertanian dapat 43, Kementerian Kelautan dapat 24, Kementerian Ristek dapat 7, sisanya Batan, BP dan BPPT. Totalnya 100 dan dimulai tahun ini 65 dulu di berbagai daerah. Lanjut. Ya, ini definisi yang diambil dari KSP, International Association of Science Park. Jadi banyak definisi yang simpang di Indonesia ini. Teknopark, teknologi park kawasan secara sesuai disebut teknopark sesat. Teknopark itu buatan bisnis. Jadi juga salah. Kongres sekali dan kita pada saat mau mendeklarasikan 10 S itu datang ke sini 4 kali itu. Jadi itu saya sampaikan dengan keras. Dosen itu kan kalau ngomong enak kan? Dosen itu apa? Dosen itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau dokter boleh bohong tapi nggak boleh salah. Tapi kalau politikus boleh. Nah, saya sampaikan dengan ya sangat lugas karena definisinya simpel. Nah, teknopark bukan ibadah bisnis tapi boleh dimulai dari ibadah bisnis. Teknopark bukan balai latihan kerja tapi bisa dimulai dari balai latihan kerja. Nah, intinya ya suatu kawasan inovasi. Jadi sedikit bukan sedikit lagi berbeda dengan kawasan industri. Kami sampaikan 2 minggu yang lalu dengan Bapak juga pada saat di Surabaya. Bapak bicara banyak tentang kawasan industri, tapi kawasan inovasinya satu pun tidak disinggung. Padahal kalau itu terjadi, dapat dipastikan resolusi inovasi datang dari luar. Misalnya sebagai penonton juga. Dan suatu kawasan yang dikelola secara profesional untuk apa? Mengalihkan dari research sampai ke industri. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma yang saya tawarkan dalam arti tanda kutip. Saya kebetulan Pak Beno ini lulusan dari perguruan tinggi ternama di negeri ini. Tapi saya dulu mahasiswa nggak ada yang dikeluarkan itu mahasiswa. Apa saja menakutkan gitu kan. Tapi saya minder sekarang karena lulusan dari perguruan tinggi besar, tapi apa sih yang sudah saya buat untuk negeri ini? Di dalam soal scale up ekonomi belum ada yang saya lakukan. Ini dari saya sekarang ketemu adik-adik aja saya jadi lagi. Nah ini bagaimana kita mengembangkan ekonomi melalui teknologi dan inovasi. Kemudian TKDN harus kita ubah mindset kita menjadi TKDN. Ayo kita kawal bareng-bareng. Kemudian sains ke innovation. Apa bedanya? Sains dan inovasi apa bedanya? Saya tidak suka definisi yang berlebihan
apalagi amalan gitu ya. Menurut bahasa kita aja. Dengan bahasa sederhana, saya itu menurut saya boleh setuju boleh tidak. Konversi dari uang untuk mendapatkan pengetahuan. Saya. Tapi Indonesia kebalikannya. Konversi dari pengetahuan untuk mendapatkan uang, dan itu tepatnya di Denmark. Jadi kami harapkan nanti inovasi anak bangsa ini selalu tumbuh supaya dapat lebih berduit. Sekarang sudah tidak tabu lagi kita bicara komersialisasi dan solusi. Tahun 2007 saya dipilih di senatnya Intel Telkom Mas Ruli. Pada saat saya membawa konsep kesehatan global itu, saya dipilih sama senat. Walaupun saya juga anggota senat tadi. Bapak ini akan divisi kenapa bicaranya solusi kok dikomersialisasikan. Waktu itu saya sampaikan, kalau kita bicara komersialisasi teknologi, sampai sekarang kita tidak akan melihat mobil hasil perjalanan. Benar kan? Dan sekarang juga saya angkat ya mobil hijau, contoh yang bagus. Tahun 70 saya baru kali tahu gitu ya. Dengan hijau kotak, Toyota hijau 70 ada yang lahir itu jelek sekali. Tapi saya pernah mengendara itu gitu ya. Sampai asnya copot dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah Jepangnya punya komitmen launching saja biar masyarakat yang memberi masukan. Dan industrinya kalau tidak salah itu 15% apa ya, menyisihkan hasil penjualannya untuk R&D-nya. 2008 muncul Innova yang sudah sangat surprise gitu ya. Ini adalah komitmen. Nah ini tadi bahasa sederhana saya bedanya komitmen dengan janji apa? Jadi kalau kami berjanji, alumni itu kalau juga gitu kan, kalau saya kurang kami berkomitmen. Bedanya apa? Kalau janji itu menurut saya perbedaan ekstrim lah gitu ya. Saya suka yang ekstrim ya. Saya suka yang bawah di bawah. Ekstrim itu saya suka. Janji itu ibarat seekor ayam betina. Janji akan memberikan telur dengan sedikit effort, keluar telur selesai. Telurnya mau diambil mau silakan. Tapi kalau komitmen itu kayak corned beef. Apa artinya? Sapi mau disembelih harus mau komitmen. Gitu kan? Nah ini yang kita masih rendah lah komitmennya gitu ya. Makanya ada seorang, ini saya agak cerita dikit, ada seorang murid tanya ke gurunya dari Cina ini, ya guru untuk membuat negara itu kuat perlu apa? Perlu 3 hal. Yang pertama kita perlu tentara yang kuat. Yang kedua kita penuhi kebutuhan rakyat semua. Yang ketiga komitmen dari pimpinan. Muridnya nanya, seandainya kami hanya bisa memenuhi 2 hal saja dari 3 itu, mana yang harus kami penuhi ya guru? Gurunya menjawab, bilangkan tentara yang kuat. Asal kebutuhan rakyat itu dipenuhi, komitmen pimpinannya kuat, insya Allah negara ini masih bisa jalan. Muridnya cerdas mas, kayak Mas Ruli. Tanya lagi, kalau hanya satu yang bisa kami penuhi, mana yang harus kami hilangkan, kami korbankan pemenuhan kebutuhan rakyat. Jadi kalau pimpinannya komitmen yang kuat, insya Allah negara ini masih bisa jalan. Kata Mahal Budi yang dari Jawa Barat baca di sini. Nah, R&D kita bertransformasi menjadi R&D. Untuk apa? Semua yang riset kita itu tidak hanya untuk perusahaan, tetapi ada nilai komersialnya. Ini tahun 2009 Bapak, 2010. Saya training dari Korea. Itu saya datang ke Kementerian Perindustrian, Pak, kita harus kampanye tentang R&D. Saat itu di telinga itu masih ada R&D, ya kan? R&D gitu kan? Tapi sekarang umum. Saya kampanye di Kementerian Perindustrian bagi support Kementerian Perindustrian tentang Kominfo dan sebagainya. Kayaknya R&D sekarang sudah. Jadi riset ini kita kembangkan, mana yang ada nilai bisnisnya, menjadi komersial kan tidak komersial kan? Yang basic riset kita teruskan. Kemudian kita terlalu terlena dengan SDA kita yang melimpah. Jadi hampir seluruh SDA kita masuk the big 10. 10 besar. Mau bicara kakao, mau bicara chemical, mau bicara itu masuk. Kita terlalu terlena. Cari telenanya, ayamnya diambil langsung dijual. Ada nilai tambah. Jadi kita nggak ada.
Sudirman. Saya rapat di Suminfo Jawa Barat, saya disuguhin PM, saya nyebutnya waktu itu sampai ada yang Pak bukan PM, Pak Yuliyum katanya. Iyalah maksudnya sama. Nah, rasanya strawberry. Terus saya tanya, Pak ini sekilo berapa? Banyak bayar ini. Bukan maksud saya ingin membandingkan saja. Katanya kalau nggak ada rasa strawberry ini 7.000 sekilo, tapi strawberry itu 35.000. Itu kali lipat. Strawberry-nya mungkin hanya berapa ribu gitu. Itu pasti. Tukang tulisnya ini kan riset. Itu riset ya. Kalau dicampur ini semua ada. Itu inovasi. Kemudian baru membuat kawasan kluster inovasi dalam bentuk kawasan industri. Ini yang baru terakhir. Kemarin juga datang di sini. Ini yang kami sampaikan. Dua minggu lalu kami di Surabaya dengan Sornas. Kemarin kita ada bertemu dengan Sornas. Baru kemarin banget. Saya sampaikan ini. Kita tidak bisa bicara terlalu banyak kluster industri tanpa didampingi oleh kluster inovasi. Lanjut. Nah ini Mia tadi saya sudah sampaikan di depan. Tidak lebih dari 165 hari kerja lagi. Kita siap nggak? Suka nggak suka? Mau nggak mau? Harus siap. Benar sudah ditabung. Nah sekarang kalau kita merasa belum siap, ya sekarang masih ada waktu yang sekian bulan itu apa yang bisa kita lakukan? Lanjut. Nah ini yang akan dikawal oleh pemerintah. Perpres 28 tahun 2008. Pemerintah akan mengawal tiga hal besar industri: agro, telematika, dan transportasi. Saya, Pak Uno, Mas Uli, dan ada di bawah ini rasanya sepakat mengambil peran yang lebih yang di tengah. Dan lebih sudah digagal gitu. Nah lanjut. Dan oleh RIPIN, rencana untuk membangun industri nasional sampai 2019 itu 10 industri yang akan dikawal oleh pemerintah. Kalau telematika selalu masuk, alhamdulillah selalu masuk. Nah lanjut. Ini masih yang 31 Desember 2015 pasar terbuka. Ini kami kalau bicara itu hari, tapi ya kita tidak harus mikir terus. Ayo kita action. Lanjut. Nah, karena saya pribadi dari perguruan tinggi, ini kami sampai tahun 2006 itu kami sudah program. Ini mohon maaf kalau yang tidak ada kaitannya dengan kampus dan komunitas, mohon maaf. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi maju. Tahun 2006 kami menyampaikan waktu itu. Kampus ini kalau seperti ini saja, ya kita hanya gini-gini saja. Sementara makom tertinggi dan perguruan tinggi, tingkatan tertinggi. Kalau saudara itu pasti saudara Firdaus gitu ya, saudara Firdaus gitu ya. Kalau perguruan tinggi, entrepreneurial university, contohnya di dunia apa? Nah, kalau kita hanya seperti ini, kapan kita mencapainya itu? Mencapai yang tengah saja mungkin belum. Research university aja belum. Masa sih saya datang kamu hanya belajar saja. Nah, ya alhamdulillah mungkin 1-2 tahun yang lalu ya itu apa? IT Telkom saat itu sudah lepas landas dari bikin university menuju research university. Jadi sekarang posisi Telkom University itu masuk gerbang research university. Nah ini kami sampaikan tahun 2006 dan kemarin dari pertemuan rektor saat ke Mali menyampaikan value kita masuk di entrepreneurial university tahun 2035. Mudah-mudahan saya masih hidup, masih bisa sebagai saksi sejarah. Dan saya selalu sampaikan, jangan puas dengan saksi sejarah, tapi jadilah pelaku sejarah. Nah ini. Jadi kalau selama ini pikirnya dari 800 dosen, mungkin kalau porsinya yang 100 itu bisanya yang ngajar, nggak pernah teliti. Nah ini kan yang mengkhawatirkan, sehingga nanti ke arah sana. Sementara kalau kita bicara apa yang kita lakukan di perguruan tinggi, kan itu tidak nyambung. Perguruan tinggi dalam riset lebih kepada fundamental riset. Dan sampai sekarang ada profesor, satu profesor bukan dari perguruan tinggi lebih. Lalu saya bicara applied riset, itu mobil ya.
Enggak gitu aja kok. Fundamental prinsip itu lebih penting. Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya penting. Tetapi saat sekarang mungkin kita jangan sampai hanya puas sampai jurnal. Bukan berarti jurnal itu tidak penting. Saya juga dosen, saya juga ingin jadi profesor. Tetapi jangan negara maju itu mengharapkan Indonesia ini hanya puas di jurnal. Sementara coba kalau kita lihat negara-negara yang publikasi jurnalnya banyak, lihat inovasinya juga banyak. Gitu. Tapi dia mengharapkan di Indonesia cuma di jurnal aja, nggak usah mengembangkan. Sementara industri pengennya short-term, pengembangan produk inovasi segera mungkin, secepat mungkin, short-term. Hasilnya produk inovasi, paten dan sebagainya. Lanjut. Sehingga itu harus dijawab dengan suatu wadah yang menjualan. Nah, dari sini antara perguruan tinggi dan industri. Nah, ini ya saya carikan dari berbagai referensi dan ini sudah disitasi oleh banyak kementerian. Perguruan tinggi ternyata overhaul di integration. Begitu bicara pembangunan teknologi, energinya turun yang biru ini, fasilitas ini saya sebut dengan angkota kesombongan akademik. Karena banyak perguruan tinggi yang mengklaim saya bisa melakukan dari A sampai Z, dari mengembangkan riset basic sampai produksi massal. Sudah ada contohnya di dunia ini. Belum ada, silakan tunjuk. Ada perguruan tinggi yang mengembangkan riset dasar sampai produksi massal. Belum ada satupun baik di Indonesia maupun di luar. Begitu bicara pengembangan prototipe skala industri, yang saya sebut prototipe ini skala industri, itu Litbang sudah turun, tidak janji. Sementara riset-riset perguruan tinggi ini luar biasa. Jadi harus kita kawal supaya bisa sampai ke masyarakat. Salah satunya adalah dengan Teknopark ini, kawasan inovasi. Lanjut. Nah, knowledge based ekonomi. Inovasi itu nantilah yang akan membentuk knowledge based ekonomi, yang akan mengakselerasi knowledge based ekonomi. Contoh yang sangat baik ya, adalah negara Finlandia yang sering saya ambil contoh. Jadi intinya bagaimana sih kita memberikan nilai tambah pada produk-produk digital. Jadi bagaimana kita menggunakan inovasi ini untuk memberikan nilai tambah. Bagaimana kita menggunakan inovasi ini untuk mendongkrak perekonomian negara. Finlandia bertransformasi dari cyber dia ya, kemudian ke ICT dan inputnya luar biasa kalau bisa browsing negara Finlandia. Nah, sistem knowledge based ekonomi mengharuskan penggunaan pengetahuan untuk mengolah barang mentah, memberikan nilai tambah, atau dengan kata lain menitik beratkan perekonomian pada pengetahuan, nyaratnya inovasi. Jadi sampaikan Pak SBY tadi, atas tadi itu tepat sekali. Lanjut. Nah ini sekilas ya, tentang knowledge sendiri dikembangkan diinisiasi oleh kampus, tetapi pada saatnya kami spin off dari kampus karena untuk berbagai alasan ya, diinisiasi oleh kampus, tetapi 2011 kami spin off supaya bisa mengakselerasi kami di bawah yayasan yang sama. Lanjut. Nah ini yang supaya tidak terjadi siur-simpang definisi. Kami tidak pernah bicara definisi, tapi kami lebih kepada brand. Yang disebut Teknopark itu harus memenuhi 3 brand ini. Melaksanakan R&D atau NPD, pertumbuhan dan pengembangan startup company, pengembangan industrial cluster atau menarik industri dan kawasan, supaya antara inovasi dengan antara ekosistem inovasi dengan industri itu nyambung, sehingga tujuannya menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi berkelanjutan, melahirkan startup berbasis teknologi, komersialisasi hasil riset. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Nah, jadi 7 expansion dari Teknopark. Jadi kita menyediakan ruangan, kemudian memberikan layanan, dukungan dan sebagainya, termasuk link ke people dari divisi, bisnis industri, government dan komunitas. Ini harus sinergi
masuk yang merah bawahnya sosial dan lanjut. Ini istilah yang harus di Indonesia peduli itu harusnya ini. Buletan itu saya bentuk dari Taiwan. Jadi Taiwan dalam mengembangkan knowledge itu melalui kata apa? Knowledge development. Setelah dikembangkan knowledge itu apa? Diaplikasikan. Siapa yang menerapkan dulu? Pemerintah dan turunannya. BUMN, BUMN, ya. Sambil melihat kekurangannya. Setelah dirasa sempurna baru masuk ke knowledge use, digunakan secara massal oleh masyarakat. Nah, di kita anak bangsa sudah mengembangkan capek-capek berinovasi, pemerintah nggak mau pakai. Ya, bersuara terus, capek untuk menyuarakan kebenaran itu. Lanjut. Ya, ini tidak diukur, semuanya bermuara pada bagaimana ini mendongkrak perekonomian daerah. Lanjut. Ya, ini lanjut saja. Ini yang tadi saya sampaikan. Teknopark itu bukan balai latihan kerja, tapi bisa dimulai dari latihan kerja. Teknopark itu bukan inkubator bisnis, tapi bisa dimulai dari inkubator bisnis dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjut saja. Nah, inilah tugas saya Teknopark mensinergikan antara empat pelaku atau aktor utama wajib dari akademisi, bisnis, industri, government dan komunitas. Kita sudah tidak bicara people healing, tapi quadruple healing karena peran komunitas tidak kalah pentingnya dengan akademisi, bisnis industri dan government. Jadi ini kolaborasi ini harus diwujudkan. Jadi saya tanggal 16 nanti ya presentasi di depan menteri perindustrian, tapi baru konfirmasi. Tapi yang jelas Dirjen ILMAT, industri logam, jaringan ikan dan elektronika untuk mewujudkan kawasan ekosistem inovasi pada kami dengan tanggal 19 Juni mohon. Jadi memang ini yang kami sampaikan kepada pemerintah, harus ada klaster inovasi di negeri ini. Dan besok Jumat kami akan menunggu di ruangan saya Jumat nanti. Indonesia akan memilih 5 lokasi klaster inovasi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Jawa itu 2. Ini kita menjadi kriterianya dari Jumat itu kita akan menunggu. Lanjut. Ya, ini intinya kita sebagai jembatan antara perguruan tinggi sampai ke industri. Lanjut saja. Nah, ini berbagi peran. Kami dengan perguruan tinggi dan pengembangan produk berhenti sampai prototipe skala lab. Untuk sampai prototipe skala industri dan mulai komersialisasi di mana itu peran Teknopark. Definisi yang sebenarnya yang terjadi di dunia internasional. Tidak mungkin perguruan tinggi itu bisa melakukan A sampai Z ternyata. Begitulah Teknopark tidak mungkin melakukan A sampai Z. Sehingga sejak 5 tahun yang lalu kami ditarget kinerjanya dari yayasan berapa produk inovasi yang Anda kembangkan, berapa komersialisasinya. Tapi kampus tidak, kita nggak adil. Boleh tahun ini kampus juga ditarget. Berapa? Prototipe skala lab yang akan dikirim oleh Teknopark dikembangkan menjadi prototipe skala industri. Lanjut. Nah, ini link atau peran dari akademisi, industri dan government. Dan ini proses yang terjadi di kita di Bandung pada inovasi teknologi, inovasi bisnis, dan sebagainya. Jadi kalau seseorang atau beberapa orang datang dengan membawa ide besar, Pak kamu yang besar Pak tentang ini. Nah, biasanya kami tolak secara halus. Adres kamu sendiri LPM. Kalau itu kita terlalu berdarah dan kembali. Tapi kalau datang dengan Pak, kami sudah punya produk ini setelah produk ini terjadi. Kami perlu ini. Kita untuk ini ada nggak nilai komersialnya? Kalau ada, kita fasilitasi. Ruangan free, internet free, listrik free, makan siang free. Tapi kita pantau per bulan. Kalau dalam triwulan keempat nanti kita nggak ada
uangnya, nanti banyak. Tapi kalau ada inovasi dan ada nilai bisnisnya, ya kita awal juga ada depan uang dari uang ini, tapi pindah ke uang sebelah, ini wah. Karena salah satu terdepan tadi fungsi penyewakan brand space. Kemudian ya kita lihat dari dan sebagainya. Ya, jadi saja kami fokus di ICT dan lalu 1 tahun lalu kita kembangkan ke energi. Ini kerjaan diukur. Berapa riset yang berkelanjutan yang kita lakukan? Berapa produk baru atau inovasi yang kita telurkan? Berapa startup company yang kita lahirkan? Berapa paten lagi yang kita daftarkan? Berapa volume transaksi kawasan yang belum terbentuk? Ini berapa jumlah komersialisasi? Ke depan diukur berapa jumlah tenaga kerja yang lanjut yang kita begini. Nah ini yang kita tiga ini yang kita secara siap seminggu sekali. Bagaimana posisi profil inovasi kita? Bagaimana komersialisasinya? Bagaimana pembuatan startup kita? Lanjut. Jadi 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah silaturahmi, satu bahasa kerennya networking. Kemudian startup Mori, R&D, training, konsultasi dan sertifikasi. Lanjut. Ya ini itu lanjut saja. Ini produk inovasi. Ada mungkin separuh yang sudah komersial itu arti digunakan oleh masyarakat atau industri, tapi belum produksi pasar. Jadi misalnya bidik sistem BNPB juga beberapa unit. Yukit itu modul praktikum microcontroller digunakan di tempat di Indonesia, Partekom dan beberapa perguruan tinggi. Dan maksudnya dari Jawa seperti Solo dan kawasan. Kemudian Bogor dan sebagainya. Itu komersial tapi belum produksi massal. Lanjut. Di startup yang tumbuh yang akan kita beri tempat di gedung baru. Lanjut. Jadi dampak ekonomi atau tadi bahasanya SDP. Lanjut saja. Jadi roadmap kami sampai tahun ini sebagai tahap penguatan fondasi. Sasaran kerja terciptanya fondasi buat bagi terbang, namanya eksplorator atau berubah seperti terbang internasional. Ada sponsor report atau studi komite yang melibatkan berbagai balik dari rektor universitas paling tua, kemudian kementerian riset tinggi, kemudian perindustrian, Telkomsel dan komunitas yang dibagi oleh asosiasi sains teknologi Indonesia. 16-17 sebagai tahap akselerasi terbangunnya industri inovasi di kawasan baru Eropa. Inovasi. Ekosistem inovasi kita harapkan dari bagi penyelidik sudah berperan di tahun depan. 18-19 peralatan peran Baru Eropa berperan penting dalam pengembangan ekonomi. Sehingga kami harapkan tahun 19 itu sudah bisa diukur dengan adanya PDB berapa persen menyokong pertumbuhan ekonomi di Bandung Raya, Jawa Barat. Lanjut. Ini apa kata mereka? Lanjut saja. Ini kawasan mudah-mudahan tahun 2018 ini terwujud karena kami sudah menyampaikan ke pemerintah pusat kami perlu 115 miliar untuk membangun fisik dibuat flag dan sudah dapat lampu hijau atau 5 tahun kami terus meyakinkan beberapa kemudian karena menarik kembali Bapak mengatakan perlu berapa? 115 kawasan ini akan sudah ada hidupnya tapi di luar kan kecil banget karena ada suatu kementerian yang sosialisasi mobil listrik saja sampai habis 200 miliar dan mobil listriknya nggak ada mobil listriknya nggak ada produksi ini itu mungkin ya, ini murni untuk motivasi ya, tidak ada kaitannya dengan BKK tetapi bagaimana sih inovasi tadi sebagai bahan domba ya, kawasan
ekosistem inovasi, tentu dengan adanya ekosistem inovasi, tingkat kandungan teknologi dalam negeri bisa Allah akan naik dari. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan untuk komunikasi kita semua. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, masih ada waktu 8 menit. Silakan diajukan pertanyaan kepada Pak yang mungkin yang ada yang startup atau untuk hari ini ada acara juga ya Pak ya? Ya, ada pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Muhammad Raditya. Saya dari Universitas juga startup yang kemarin waktu kedua kerja itu. Iya, saya pertanyakan apakah ada yang akan difasilitasi oleh BPD sendiri bapak ketuanya terhadap startup seperti saya ini yang benar-benar saya harus dari nol sendirian fasilitasi saya benar-benar sendirian tanpa ada potongan gitu kan, semua biaya juga harus saya tanggung sendiri dan memang itu juga saya juga alumni Telkom alhamdulillah sekarang lanjut di ITB, jadi saya coba untuk renovasi dari BPD tadi sudah menghubungi saya juga yang pada prinsipnya di startup kita butuh satu lingkungan yang benar dengan bapak itu, jadi bisa saling sharing kan. Yang saya tanyakan fasilitas apa saja yang pada nantinya akan didapatkan oleh kita sebagai startup yang baru dan apa saja yang bisa diberikan oleh BPD terhadap kita dan apa juga yang bisa kita saling bagi dalam startup untuk BPD. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa saya sebut bagus? Karena saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, itu pertanyaan. Ya, jadi gini Mas. Tadi sedikit sudah kami sampaikan. Jadi kalau ada calon startup, ini bisa datangnya dari dua arah. Mohon maaf, dua skema. Yang pertama itu skema yang terstruktur, yaitu yang kita sebutkan TEP, Technopreneurship Empowerment Program. Jadi biasanya kita jalankan programnya di Jawa Barat. Setiap tahun kita dapat sekian ratus juta untuk mengembangkan sampai 25 startup. Yang satu secara sporadis, saya Mas Adi datang dengan yang bisa kita berikan ruangan, ya tentunya ruangan yang sharing, kemudian perangkat kita bisa diakses, ya lab kita dan sebagainya, kemudian ya internet dan sebagainya itu free, tetapi kami mempunyai kewajiban untuk memantau. Nah, nanti untuk misalnya perlu suatu pendanaan, kita akan bantu. Tentu sebatas kemampuan kita. Kita juga sering mengeluarkan sampai 25 juta per minggu. Kemudian kalau urusan patennya, pendaftarannya, tapi ya itu kita urus sampai 11 paten kemarin kita uruskan. Nah, kemudian kita linkkan ke industri pemerintah. Sekarang kalau ini baru tumbuh, tapi perlu funding gimana? Baru 2 bulan yang lalu kami mendatangani kerjasama dengan Telkom juga, co-incubation. Jadi kami nanti produk kita itu mempunyai nilai komersial di Telkom Group, langsung Telkom Group juga akan memberikan sejumlah dana. Itu yang pertama. Yang kedua, YPT Group. YPT itu Yayasan Pendidikan Telkom, setiap tahunnya itu menganggarkan 2,5 miliar dan minimal 30%-nya harus di bidang ICT. Itu yang ketiga dari pemerintah yang kemarin datang dari Bapenas itu akan memfasilitasi kebutuhan startup. Tapi yang bersangkutan juga masih bingung apa sih yang harus difasilitasi dari startup itu. Ini nyambung kan? Nyambung. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti ini sudah bisa tumbuh, pindah di gedung sebelah, itu sesuatu yang sudah aturan kita. Sistemnya apa? Nyewa. Terus nyewanya pasti juga besar. Kemudian kalau produksi nanti sudah sampai ke komersial atau bahkan produksi massal, gimana? Kita kerjasama dengan saham, keterlibatan saham. Justru itulah dengan target kita sampai 2019 itu nanti ada 50 tenan di kawasan ini. Kalau kita mencari sahamnya 10% lah, asal ngomong 10%. Ini nanti yang akan menjalankan roda pengelolaan semua prinsip.
Jadi Teknopark itu bisa sustain di situ. Itu yang benar-benar terjawab. Terima kasih. Pak Bino langsung mau kantor sini. Pertanyaan yang sangat bagus ini, karena saya bisa sangat menjawab. Jadi kami kolaborasi dengan Baru Digital Valley. Jadi pada tahun 2010 kami mendeklarasikan Baru Teknopark itu sebenarnya kami juga mengundang Dirut Telkom dan jajarannya. Tapi karena satu halangan tidak bisa hadir, ya kemudian BDV itu lahir 2012 apa ya? 2012 ya, 2012 BDV lahir. Kemudian Januari kemarin kami dikunjungin presiden. Sehari sebelumnya kami diundang Dirut juga nggak tahu Pak kalau ada Baru Teknopark. Jadi BDV dikembangkan langsung oleh Telkom, BDV Baru Teknopark dikembangkan melalui Yayasan Telkom. Ya cuman kita memang mungkin suara-suara kita kurang kencang gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya kami sampaikan ke Dirut. Jadi di hari Minggu saya ingat betul rumah dinasnya kami memaparkan, ini luar biasa. Akhirnya Dirut mengajukan baru ada kolaborasi antara BDV dan BDV. Kami sudah setting juga bulan lalu untuk incubation, untuk intubasi antara BDV dengan BDV. Nah, kemudian bedanya Teknopark dengan inkubator bisnis. Teknopark bisa dimulai dari inkubator bisnis. Tetapi apa bedanya yang prinsip? R&D R&D-nya nggak ada. Kalau di inkubator bisnis lebih kepada pembuat startup, gitu ya. Tapi R&D-nya itu tidak ada. Gitu. Nah, itu antara Teknopark dan inkubator bisnis. Sekarang sesama Teknopark pun juga ada bedanya. Tergantung siapa yang melahirkan. Berdasarkan yang melahirkan, Teknopark juga jadi tiga. Teknopark yang dilahirkan oleh pemerintah. Contohnya apa? Solo Teknopark. Karena Pak Jokowi saat di Solo wali kota dulu ada target daerah kan, ini harus men-training sekian. Sehingga Solo Teknopark lebih dominan di trainingnya, macam balai latihan kerja. Kemudian Cikarang Teknopark dilahirkan oleh industri, akan lebih dominan kawasan industrinya. Bandung Teknopark karena dilahirkan oleh akademisi lebih menonjol R&D-nya. Itu sudah hukum alam lah ya. Yang melahirkan itu akan lebih luar. Ya mudah-mudahan terjawab. Jadi sekali lagi dengan BDV kami kolaborasi. Jadi produk misalnya bisa datang dari BDV nanti dibawa di sini atau dari sini dibawa di BDV. Oke. Jadi sekali lagi ini pesan yang kami sampaikan ke teman-teman muda dan mohon doa restunya. Saya sedang menulis buku dan sekaligus ini sebagai pesan kepada adik-adik semua. Secara bukan tercipta dengan sendirinya, tapi sejarah harus diciptakan. Sekarang saya dalam media dan media mudah-mudahan media mau memberikan dan dua menteri sudah bersedia untuk menuliskan sekapur ini dikirim di buku saya. Jadi isinya ini tentang perjalanan Indonesia membangun Teknopark. Itu saya bukan dan Menteri Perindustrian dan Menteri Ristek Dikti yang akan menuliskan sekapur studi untuk itu. Nanti Pak Gubernur Mas Ruli itu sangat kirim gratis ya. Nah, daerah-daerah menunggu buku itu. Artinya apa? Misi yang kita sampaikan, jangan bangga, jangan puas sebagai saksi sejarah. Saya dulu menyaksikan kejadian di zaman.
saksi sejarah ya. pelaku kita harus jadi pelaku sejarah. Persiapkan, jangan lupa mempersiapkan diri dari sekarang sebagai pelaku sejarah, karena kalau Anda lupa mempersiapkan diri, sesungguhnya Anda sudah mempersiapkan diri untuk dilupakan. Itu mungkin ya closing statement dari saya. Tetap semangat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu saya Tepuk tangan meriah untuk motivator kita. Pak Jagung, kita ada tekan-tekan Edi Widata. Mobil lagi. Sedikit. Nah, di belakang. Berikan kepada Pak Ganjar itu. Boleh namakan nama dulu. Ada 3 orang yang kayak pernah dengan otak saya dengan baik. Pertama Pak Bidana. Yang kedua Pak Hadi dengan ideologisnya. Yang ketiga Pak Wisnu Harjono dengan STP-nya. Beliau presidennya STP, saya direkturnya. Nah, 3 orang itu sudah menentukan nanti menjadi orang besar. Pak Wino, Pak Wisnu Harjono, Pak Hadi Cahyono ya. Itu kita sulit. Mudah-mudahan. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti kita masuk lagi jam 1 ya sekarang. Istirahat makan, makannya di luar. Kemudian nanti setelah itu jam 1 kita akan mulai dengan proses khusus yang kedua. Itu ketiga itu mengenai big data analytics ya. Ini sangat menarik karena kita sudah ke arah analitik sekarang. Jadi yang akan membawakan adalah Pak Andri Alamsyah dari Pemilih TV untuk akan membawakan big data analytics sosial network ya. Kemudian yang kedua nanti akan juga dijelaskan untuk height dari Pak Andri. Terima kasih. Kita tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.